Jadi kalau lalamun sama tak so kapak boleh. Nah. Oleh sebab itu jangan sampai terlalu lama. Mungkin ini ijtihad Syekh, para pengurus dan Ustaz Jan. Maka kita ada ke pengajian malam ini sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan aman-aman saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam yang insyaallah kita mengaji ini dalam rangka untuk mencintai beliau dengan cinta yang sesungguhnya, yaitu dengan mengikuti apa yang karenanya Allah utus dia ke dunia ini. Bukan hanya sekedar mencintai pribadinya, tapi mencintai sesuatu yang lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, yaitu Islam, dinul haq, al-huda wa dinul haq, yang karenanya Allah utus dia. Wa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allah lah yang mengutus Nabi itu dengan al-huda, yaitu petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, itu amal yang benar. Dinul haq itu amal yang benar, petunjuk yang jelas. Makanya mengikuti Nabi itu semuanya jelas. Menyimpang dari jalan Nabi menjadi tidak jelas. Maka siapa yang tidak jelas, berarti pasti ada jalan menyimpangnya. Tapi kalau jelas-jelas, insya-Allah jalannya lurus. Nabi katakan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dengan di atas mahajjah, di atas jalan, di atas hujjah yang terang benderang. Malamnya saja seperti siang. Ini tidak siang condong malam jadi. Itu masalah kita. Ini tidak, malamnya saja seperti siang. Tidak ada yang melenceng sedikit pun kecuali binasa. Oleh itu, semoga Allah kuatkan hati kita untuk istiqamah di atas jalan Nabi SAW yang tergambar dalam sunnah beliau yang telah diriwayatkan kepada kita dengan jalan-jalan para perawi yang amanah. Yang tidak sahih ya kita tinggalkan, karena memang kita tidak berhujjah kecuali dengan yang disahihkan oleh para ahlinya. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimanillah wa iyyakum. Semoga para ulama kita diberikan Allah rahmat, ampunan, khususnya mereka yang sudah mendahului kita, dan lebih khusus lagi ayah dan ibu kita yang sangat mengharapkan doa anak yang saleh, yang senantiasa mengucapkan doa untuknya dan tak pernah melupakannya. Minimal 5 kali sehari lah, setiap solat 5 waktu, solat 5 waktu. Dan kalau bisa setiap saat kita mendoakan orang tua kita, para guru kita, ustadzah kita, bahkan teman-teman kerabat dan handai tolan kita, karena sesungguhnya itu kebaikan untuk kita. Siapa yang mendoakan seorang mukmin dan mukminah, Allah tuliskan baginya sebanyak jumlah kaum muslimin dan muslimat doa kebaikan. Mengucapkan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, ya ampunilah orang-orang beriman dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Sebanyak apa kaum muslimin, mukminin dan mukminat, sebanyak itulah kebaikan yang Allah tuliskan untuk kita. Ditambah lagi diaminkan oleh malaikat, kamu juga dapat seperti itu. Kamu juga dapat seperti itu. Jadi tidak rugi mendoakan kebaikan. Yang rugi itu mendoakan keburukan. Apalagi cilako.
Auzubillah. Pertama, ini merusak lisan kita. Yang kedua, kalau orang itu tak berhak menerima doa buruk itu balik kepada kita, maka biasakanlah mendoakan yang baik-baik dan hindari sedapat mungkin mendoakan yang tidak baik. Wallahu musta'an. Tapi tak lopi hati dia ni. Nak lopi taubik, tak perlu dilepas itu. Karena berat memang, tetapi siapa yang bisa menahan baginya pahala yang tidak terkira. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita masih di dalam babu at-tawakkul wal yaqin. Babul yaqin wat tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Jadi siapa yang yakin tawakal, dan siapa tawakal mesti yakin. Maka Imam An-Nawawi mengumpulkan dua tema ini dalam satu bab ini. Karena tak mungkin tawakal kalau tidak yakin. Dan yakin itu melahirkan tawakal. Kita sudah selesai sampai hadis yaitu 2 dalam bab ini, dan hadis ke-75 dari urutan kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah 75 dah banyak, 40 je dah banyak. Ini sudah 75. Alhamdulillah, tidak ada lagi orang berani bilang sama kita baru tahu satu hadis. Tidak, kami sudah 75 hadis di sini. Kalau tambah dengan Sahih Muslim dah berapa kemarin? 300 lebih. Ya, 300 lebih. Bilangnya lebih kan selesai. Nah, sudah 300. Di Sahih Bukhari sudah hampir 100. Dah banyak hadis kita tahu ya. Jadi bukan hanya satu hadis. Jelas? Cuma tak hafal memang betul, tak hafal betul. Ngaku ajalah. Tak hafal memang, tapi tahu dah banyaklah. Bukan hanya satu hadis. Maka kalau kita teruskan ini, apalagi kalau sampai tamat ini 1000 lebih hadis, nanti akan kita selesaikan dengan izin Allah SWT, sehingga tidak ada lagi yang berani bilang nanti baru tahu satu hadis sudah sok-sok pula. Allah musta'an. InsyaAllah kita tambah terus ya. Nah, baik, hadis yang ke-76 atau hadis yang ketiga dalam bab ini, qala al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, wafat 676. As-salis, hadis yang ketiga dalam babu al-yaqin wat tawakkul. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma aidan qal hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar, wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam satu riwayat dengan sanad lain dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga, qala kana akhira qauli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Ibn Abbas. Ibn Abbas sangat sering sekali kita dengar namanya, anak Pak Abbas ya. Tak boleh bilang gitu ya, anak Abbas. Nah, kalau dibawa ke bahasa kita agak kasar kita kalau bilang anak Abbas ya. Anak Pak Abbasnya tak boleh. Gimana cara bilangnya ini? Jadi tidak boleh terjemahkan dari Ibnu Abbas ya. Sebab kalau terjemah nanti agak kasar bunyinya. Makanya bahasa itu tidak sama tuan-tuan. Kalau kita sebut nama ayah, harus gigi tunjuk, asal pilih telinga. Kayak gitu ya. Tapi kalau orang di sana biasa. Sekarang kalau kita nak nyebut nama Nabi, kalau tak pakai Sayyidina atau Maulana, tidak beradab sah. Sekarang kita dengar nanti Ibn Abbas bilang Muhammad Ibrahim, betul kan? Berani tuan-tuan bilang Ibn Abbas tidak beradab? Tuan-tuan, jadi makanya tidak dengan perasaan ya,
tidak dengan perasaan. Jadi menyebut nama dalam menceritakan sesuatu tidak serta-merta merendahkan. Walaupun memang adabnya kita orang-orang Melayu ni, Nusantara ini memang lebih bagus dimulai dengan sebutan yang mengangkat. Sebenarnya bapak dalam bahasa kita memuliakan, tapi pas disebut sahabat tidak bagus ya. Saya ditegur oleh orang menyebut Pak Ali, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, dan saya akui itu, saya istighfar kepadanya walaupun tidak bermaksud merendahkan. Ya, saya istighfar kepada Allah karena ini memang untuk bahasa kita kurang pas ya. Pak Ali, Pak Abu Bakar, Pak Umar bin Khattab bagus. Tidak pas kan? Tapi kalau disebutkan ke Pak Bupati, pas tidak? Pak Sekda, wakil saudara belum? Belum ya? Tidak ada yang mau maju ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau untuk bahasa kita pas, tapi untuk para sahabat tidak pas nampaknya. Jadi mohon maaf kalau pernah terdengar oleh tuan-tuan saya mengatakan seperti itu, saya sudah istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dari mengatakan itu insyaallah taala. Kalau tersebut lagi, taubat lagi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari Ibnu Abbas, jadi tidak diterjemahkan dari anak Abbas ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pada hakikatnya sama. Naam, aidan juga sebuah hadis sebelumnya juga dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi yang dikenal dengan Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, adalah ulama besarnya umat ini dan ahli tafsir Al-Quran berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya. Jadi doakan oleh Nabi menjadi ahli tafsir dan itu mustajab. Tapi apakah dia berdiam diri mentang-mentang dapat doa lalu tunggu saja di rumah? Tidak. Beliau ditanya oleh sebagian muridnya, "Yabna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah SAW, bima tanalul ilm, apa yang membuat engkau ini ilmunya sebanyak ini?" Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadikannya salah satu dari tempat bertanyanya Dewan Penasihat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal mana lebih alim, Umar atau Ibnu Abbas? Umar lebih alim, tetapi Ibnu Abbas punya keistimewaan di dalam tafsir. Masih muda, umur 18 tahun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ditajawab oleh beliau biqalbin aqul wa lisanin saun. Saya dapat ilmu ini dengan satu, akal yang cerdas, yang kedua rajin bertanya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata beliau, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbu itu cukuplah bagi kami Allah. Jadi cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik yang mengurus. Al-wakil yaitu diwakili, diurus oleh yang mengurus urusan kita. Maknanya adalah kalau sudah Allah yang mengurus, maka kita tidak perlu ragu. Di sinilah tanya yakin itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ini adalah doa yang terbaik, yang dengannya Allah telah selamatkan orang-orang yang termulia. Orang-orang yang termulia seperti dalam hadis ini. Naam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagi kita, bagi kami sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pemelihara, sebagai penjaga, sebagai pemberi rahmat, pemberi rezeki, segalanya. Makanya kalau tuan-tuan misalnya dalam keadaan berbahaya, baik kaum bapak, kaum ibu, misalnya seorang suami tergantung dengan cinta pada istri, lalu diberitakan istri anda ini akan meninggal misalnya, bilang apa? Ayo,
alhamdulillah. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau Allah yang mengurus dia, tidak perlu khawatir. Naam. Kan tak perlu kan? Risau tuan-tuan. Ya risaulah. Isteri meninggal risau kita, anak kita baca acak nanti. Jadi kaum muslimin, tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau dalam keadaan terancam, ada yang memberitahukan seperti Nabi SAW diancam oleh orang-orang, diberikan berita yang menakutkan oleh orang-orang munafiqin. Innan nasa qad jama'u lakum, seperti hadis ini. Orang semuanya sudah bersatu untuk meluluh lantakkan kota Madinah, melumatkan orang-orang Madinah. Tapi hal itu bukan menggentarkan hati mereka, karena mereka punya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, apa katanya? Qalaha Ibrahim. Kalimat ini qalaha, ha muannas, jadi kalimat atau jumlah ini diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan diucapkan pula oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sudah bersekutu, orang Arab sudah bersatu untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat dalam perang Ahzab, 10.000 yang akan dihadapi oleh sekitar 1.600 orang. Mana bagak ada 10.000 pada 1.000 mati? 10.000 dengan perlengkapan yang serba lengkap untuk ukuran masa itu. Tetapi apa jawaban mereka? Apa kata? Maka kalian tidak takut. Maksudnya tidak takut bukan bertanya, maksudnya kalian harus menyerah, kan itu. Syaitan ingin kita menyerah kepada orang-orang kafir, takut kita. Lalu apa kata mereka? Qalu afazadahum imana, itu justru menambah keimanan mereka. Sebab Allah sudah janjikan melalui nabinya alaihi salatu wassalam bahwa mereka akan diberikan kemenangan, dan tidak mungkin ada kemenangan kecuali ada peperangan. Ya, di mana datangnya menang kalau tidak berperang? Ya tak? Wa sadaqallahu wa rasuluh, Allah sungguh benar dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kami tunggu-tunggu. Ya, kalau tuan-tuan yakin menang, takut bertanding? Takut? Nah, cuma tidak yakin menang, ni masalahnya. Kita rata-rata tidak yakin menang. Suruh menyelam, napas saya cuma 1 menit ni. Menyelam perlu 5 menit. Tidak isananya. Itu bisanya menang. Dari awal bilang tidak ada bisa menang. Tidak bisa. Makanya kalau yakin menang, karena sudah ada janji Allah SWT, maka tidak akan ada takutnya, sehingga menambah keimanannya. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Mereka itu semuanya hamba-hamba Allah, yang Allah kekuatannya tak terukur oleh kita, tak ada batasannya, dan tak ada yang bisa menghadapinya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesuatu itu urusan Allah, perintah Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadi. Cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Maka ini yang sudah masuk pada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, seperti yang kita maklumi bersama, ujiannya berat sekali. Kalau sempat kita diuji, kayaknya tidak bisa kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Ujiannya berat sekali. Punya anak baru sedia ketika berumur 8
80 tahun, di atas 80 tahun baru umurnya. Sekitar 83 tahun baru punya anak. Awak baru menikah 8 bulan tak punya, tak ada umurnya, tambahnya. Tak ada sabarnya kaum muslim. Ini tak 80 tahun baru punya anak. Setelah anak didapatkan, dia harus tinggalkan di tempat yang tidak aman, tempat yang tak ada sumber kehidupan. Awak dengan pandemi corona lah bangkit saudara, hilang akal. Padahal simpanan masih banyak sebagian. Iya, kabun masih lawe. Nah, tapi isau luar biasa. Ini enggak, makanya kita, mohon maaf kaum muslimin, kita perlu banyak belajar ini. Banyak belajar bagaimana yakin itu. Ini tidak ditinggalkan di tempat yang tidak aman. Di padang Sahara pada amannya. Orang-orang pada Mesu Badui semua, yang tuan-tuan tahu sendiri, orang Arab Badui dulu suka berperang. Suka berperang. Orang primitif. Nah, kaum sahabat jahiliyah, kemudian tidak ada sumber kehidupan. Tapi karena perintah Allah, yakin, tawakal, idzan la yudayyi'an Allah. Allah tidak akan sia-siakan kamu. Setelah anak menanjak remaja dan mulai bisa diajak bekerja, jadi tulang punggung keluarga, diminta pula untuk disembelih. Subhanallah, bantai anak. Ya Allah ya Rabbi, tapi lulus. Makanya Ibrahim alaihissalam mendapat titel Khalilullah. Manusia terkasih Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khullah itu lebih tinggi, lebih dalam daripada al-mahabbah atau al-hub. Cinta yang lebih tinggi daripada al-khullah. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Rasul kita Nabi Muhammad, ya semuanya Rasulullah. Kalau semuanya Rasulullah, Nabi Nuh Rasulullah, Nabi Lut Rasulullah. Cuman ada gelar khususnya, Musa Kalimullah, yaitu Allah berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Nah, berarti Allah bercakap ya, sama dengan makhluk? Ya endaklah. Laisa kamitsli syai'un, tapi dia bercakap. Kalau tidak bercakap, tak kalimullah namanya. Jelas? Kalau hanya cakap, tidak bercakap, hanya diberikan pemahaman dalam hati, berarti apa gunanya, istimewanya Musa dari kita? Ya tak? Allah berikan kita pemahaman, diberikannya ilham kepada kita, sama dengan Nabi Musa jadinya. Jadi Allah bercakap pada Musa tanpa perantara. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi kita Nabi Muhammad disebut, ada lagunya Habibi. Habibullah. Ini yang sering kita dengar orang menyebut Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Percaya enggak? Yakin? Nabi Muhammad lebih dicintai Allah dari mana Nabi Ibrahim. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam bukan hanya Habibullah, tetapi Khalilullah. Maka dalam hadis sebutkan, ittakhadhanillahu khalilan. Allah menjadikan saya sebagai khalil, kekasih dekatnya. Kalau Ibrahim saja yang tidak lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Khalilullah, padahal Khalilullah adalah cinta terdalam, maka Nabi kita lebih patut mendapatkan gelar
Khalilullah. Jadi yang sering diucapkan oleh pada umumnya manusia kaum muslimin ya, ini yang diucapkan banyak beredar di lisan kita, Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah. Ini kurang tepat. Yang benar adalah bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya adalah Khalilullah. Karena Khalil lebih tinggi daripada ini. Apa buktinya bahwa Nabi Muhammad lebih dicintai oleh Allah SWT? Banyak buktinya tu pasal. Belajar lagi kita nampak. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Makanya semakin tahu kita kelebihan ini, semakin enak kita mengikuti jalannya. Sebab apa? Sebab yang dijamin oleh Nabi SAW akan bertemu dengannya, ya, akan dibangkitkan bersamanya, minum dari telaganya adalah orang yang istiqamah, tidak melenceng sedikit pun, lurus jalannya. Karena jalannya terang. Kalau terang perlu lampu lain lagi? Kalau lurus jalan perlu jalan lain lagi? Tidak, jalannya sudah jelas terang benderang. Cuman apakah sebagian besar manusia mengikutinya? Tidak. Karena kata Nabi SAW, di akhir zaman itu nanti yang lurus di atas sunnah Nabi itu kal qabidi ala jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Jen bau le, colok je lah. Cetuk colok, terpegang. Angin? Nah, tak bisa. Apalagi memegang bara api. Kau tak percaya, cuba oleh sekali. Cuba. Akasan cenderikut yang memegang sunnah Nabi SAW. Bahkan nanti dituduh awak tak faham sunnah. Ya, gara-gara menerapkan sunnah dituduh tak ngerti sunnah. Cik hadis bu lainnya lah masuk surga ini. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, walaupun satu hadis tapi diamalkan, diyakini lebih baik daripada 1000 hadis tak diamalkan dan tidak diyakini. Apa gunanya tuan-tuan terima 100 hadis tapi tak satu pun yang diyakini, semuanya dipalingkan maknanya. Itu apa gunanya? Jelas? Kata isu tu isu nak sikap berlaku. Faham? Ini hadis untuk sekarang, bukan untuk besok. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mulia. Salah satunya adalah bahawa Nabi diberi maqaman mahmudan, yaitu maqam yang terpuji. Tak diberikan kecuali hanya satu orang dari hambanya, dan Nabi berharap sayalah orangnya. Makanya setiap azan kita membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ini doa kita. Balasannya apa? Kita dapat siapa yang mengucapkan ini sirqan min qalbi, benar-benar dalam hatinya membenarkan itu, azan itu, dakhalal jannah, masuk surga. Masuk waktu tututi alon tanya ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Ya. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, adapun Nabi Ibrahim mengatakan itu, kisahnya seperti yang diceritakan Allah dalam Al-Quranul Karim, bahawa ketika dia berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada iman kepada Allah, mengikuti Allah SWT, tapi kaumnya tidak mau menerima. Ditambah dukungan raja yang berkuasa, Namrud. Berbagai tantangan, berbagai rintangan dan ancaman yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tidak ada ini, tidak ada, seluruh jalan sudah dilakukannya, akhirnya datang pikirannya untuk menghancurkan patung-patung itu. Faragha ila, lalu dia pergi ke tempat-tempat patung itu, lalu dia hancurkan berkeping-keping, kecuali yang besarnya.
kecuali yang besarnya. Nabi Ibrahim ingin ingin menunjukkan kepada mereka kalau betul patung ini Tuhan atau gambaran Tuhan, tentu ada aslinya kan. Ini replikanya berarti ada aslinya. Tuan-tuan kalau dihancurkan, kalau sempat Bapak punya patung gambar apa dihancur doang, mau nggak? Sang namu ayah ditulis di tanah bantak tergede itu dulu. Iya kan? Buat garis, sudah itu tulis nama ayah sikak. Tulis nama ayahnya sikak kan? Saya coba pijak. Apalagi ini patungnya Tuhan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau ada gambar awak, yang mana suka bergambar dulu kan tu dah dicoret doang. Apa gak? Kalau coret tentang muncul lebih. Pasti akan dibela. Nah sekarang, Ibrahim ingin tunjukkan mereka, ini Tuhan-Tuhan kalian, ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka tanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, kamu yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami ini. Tuhan bisa dihancurkan? Coba bayangkan, begitu jahilnya orang kaum muslimin. Makanya hidayah itu memang mahal. Yang tidak masuk akal pun bisa menyesatkan orang lagi, apalagi yang masuk akal. Makanya jangan main akal-akalan beragamanya. Kalau main akal-akalan mudah tersesatkan. Kita disuruh untuk ittiba, mengikut siapa? Orang yang jelas amanahnya, yang jelas keikhlasannya, jelas pengorbanan. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nih, kamu yang hancurkan, katanya enggak. Yang hancurkan tuh yang godang tuh. Karena dia sengaja letakkan, dalam apa riwayat disebutkan, dia sengaja letakkan kampak itu digantungkan di yang besar itu. Lalu dia katakan, kalau betul, tu tanya mereka yang masih luka-luka belum. Ia tanya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau tidak percaya, tanya mereka. Kan masih ada yang berdapas tuh. Kalau mereka bisa berbicara, akhirnya mereka kembali ke diri mereka. Oh benar juga nih Ibrahim. Ini tidak bisa. Cuman kekufuran lebih dominan, tidak bisa serta-merta. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf, kalau Allah belum beri hidayah, secerdas apapun tak masuk, sejelas apapun tak masuk, maka mintalah hidayah kepadanya, dekat-dekatlah dengan orang yang dapat hidayah, dan mintalah kita selalu didoakan dapat hidayah. Ya, tolong doakan saya dapat hidayah ya. Ya, doakan kita selalu dapat hidayah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu tidak masuk dalam hati mereka membenarkan. Cuman ini mempertahankan jati diri. Awak orang kafir walau jadi orang Islam tidak bisa. Awak biasa nyembah patung, walaupun jelas bagi mereka patung itu tak bisa berbuat apa-apa, tetapi mereka tetap. Akhirnya apa yang keluar? Karena Tuhan sudah diremehkan, tentu balasannya tidak main-main lagi. Kalau dulu kan pergilah kamu, jangan balik-balik lagi, kata ayahnya kan, atau kata paman. Tapi sekarang tidak. Qalu harriquhu wansuru ahlihatakum. Aneh ya. Bakar dia, tolong Tuhan kalian. Kalau kita kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong. Nah, jadi tolong Tuhan kalian yang sudah dihancurkan oleh Ibrahim. In kuntum fa'ilin, kalau betul kalian benar-benar loyal kepada patung-patung ini. Lalu mereka saking murkanya dikumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, ya, supaya diperhatikan oleh seluruh masyarakat bahwa siapa yang ingin merubah kebiasaan di sini, ini balasannya. Ya, orang berkuasa, maka doakan para penguasa dapat marah ulang. Nah, doakan mereka dapat hidayah.
Ya, kalau tidak doakan mereka kebaikan. Ya, doakan mereka dapat kebaikan. Sebab kalau penguasa berada dalam kesesatan dan dalam kezaliman, dalam kesyirikan, maka seluruh jalan untuk membawa kepada hidayah baginya tertutup. Makanya kaum muslimin dan muslimat, nah Ibrahim berhadapan dengan Namrud dan masyarakatnya yang kafir. Akhirnya ayo bakar dia. Mendengar bakar itu berlomba-lomba cari kayu bakar sampai sangat besar. Sampai-sampai mereka saking besarnya apinya tidak bisa melemparkan Ibrahim dengan tangan, harus pakai manjanik. Atau manjanik bukan panah. Masa orang dilemparkan dengan panah? Itu tidak ada. Manjanik, alat pelontar batu. Alat pelontar batu. Kalau kita sekarang pot yang gadang, banyak pot yang tidak sitir. Kalau kita apel lah, sekarang ke batunya. Iyalah, apa nama, siti raksasa. Manjanik, pelontar itu dulu itu sama dengan rudal kini dulu. Fungsinya itu untuk menghancurkan benteng, pakai itu orang dulu. Atau meriam kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saking besarnya api itu sampai mereka harus melontarkan Ibrahim pakai alat itu. Tidak bisa didekati apinya. Padahal kan dibakar kendeknya kan. Iya kan? Artinya dibanding dengan apinya nggak sesuai. Cuman saking murkanya mereka. Padahal lebih baik kayu bakar digunakan untuk masak. Tapi itulah orang kalau sudah murka, habis-habisan dia untuk sesuatu yang tidak berguna dan manfaat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika itu Ibrahim apa doanya? Sekarang tiada ada lagi. Siapa yang mau diharapkan? Tidak ada kecuali Allah. Maka dia ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa natijahnya? Natijahnya langsung Allah katakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tinggal Allah perintahkan api. Siapa yang punya? Allah, milik Allah. Maka dia katakan ya api, ya api, jadilah kamu dingin. Cukup dingin? Enggak. Sebab dingin membinasakan juga tuan. Iya. Kedinginan wak kan? Apa poca? Poca puluh darah. Poca puluh darah dia sarap ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dingin saja itu juga membinasakan. Maka ditambahkan Allah wasalaman. Dingin dan menyelamatkan. Sehingga Ibrahim alaihissalam berada dalam api itu seperti berada di atas sopa yang empuk. Jadi bardan wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, dan ini banyak diikuti oleh para ulama-ulama, para aulia Allah, orang-orang yang dekat dan taat pada Allah dan mempertahankan agama ini. Orang melihatnya ngeri tapi dia menikmati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaum muslimin. Kemudian dikatakan pula, kata Ibn Abbas, oleh Nabi kita Khalilullah pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia diserang oleh pasukan multi kabilah Arab pada waktu itu, maka dikatakan oleh mereka innan nas qad dikatakan mereka innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa natijanya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Subhanallah. Hasilnya apa? Ketika mereka katakan cukup Allah sebagai pelindung kami dan dia sebaik-baik yang melindung, yang mengurus. Naam, fanqalabu bi ni'mati minallah. Hasilnya apa? Mereka selesai dari perang itu dengan nikmat dari Allah, wa fadlin dan karunia, lam yamsashum su', tidak disentuh sedikit pun oleh keburukan. Tidak ada yang korban. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat wattaba'u ridwanallah, dan karena apa? Mereka mengikuti ridwan Allah, yaitu ridwan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang besar.
Jadi maksud daripada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma supaya menjadi contoh dan teladan bagi kita ketika menghadapi masalah serumit apapun, sesulit apapun, segenting apapun, jangan lupa doa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada orang bertemu harimau, dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, baca itu aja dia harimau dah. Iya sawennya. Nanti lunya. Kalau betul Allah perintahkan kamu untuk memakan saya, nih saya silakan, saya siap. Karena perintah Allah tak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau belum jangan coba-coba. kalau bukan perintah Allah jangan. Akhirnya pergi. Kata Allah, kau dapat je bosu, tapi bosu cuba bosu. Jangan lari. Kalau lari harimau bahaya. Kalau harimau tu kata orang tak boleh lari, dekatin aja. Itu tidak nampak ya. Jangan nak malu ya. Ni orang tak yakin kan. Nah, jadi itu masalahnya. Semoga tidak dihadapkan sesuatu yang kita tak sanggup menghadapinya. Tapi kalau sudah berhadapan, ini senjata yang paling ampuh dan tajam. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini diucapkan oleh para ulama dulu ketika ayahnya Buya Hamka rahimahullah ketika dipaksa oleh orang Jepun di Batavia untuk sujud ketika terbit matahari. Sujud ke mana? Ke matahari. Dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, tak mau dia. Yang lain Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni mereka pada ikut. Sebab apa? Punya dalil mereka punya makhraj, iaitu jalan keluar dalam keadaan terpaksa, hati tetap beriman, kita boleh saja mengikuti kalau terancam nyawa ya. Kalau enggak kan didor sama orang tu. Maka boleh kita pura-pura sujud. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Tetapi Buya Abdul Karim Amrullah ayah Buya Hamka tidak mengambil rukhsah ini. Dia tidak mau satu-satunya dari sekian banyak para kiai, para ustaz, para buya yang ditangkap waktu itu, hanya beliau yang hanya berdiri tidak mau mengikuti perintah tentara Jepang. Dan alhamdulillah keluar dari situ dengan selamat. Kaum muslimin dan muslimat, ditanya setelah itu oleh anaknya Buya Hamka, apa yang menyebabkan ayah tidak takut waktu itu? Jawaban beliau, mati ditembak, mati di tempat tidur, mati tenggelam, mati terbakar, rasanya sama, sakit. Kau tak percaya, coba mati. Sakit. Maka Nabi minta perlindungan kepada Allah dari sakaratul maut. Nabi minta hawwin alaina min sakarat al-maut. Karena memang sakit. Seringan-ringannya kata Nabi, ibarat kambing dikuliti sedang hidup. Jadi bayangkanlah. Susah. Kecuali Allah ingin meringankan untuk kita. Semoga Allah SWT meringankan bagi kita sakarat al-maut tersebut. Jadi kata beliau, apapun sebab matinya tetap sakit. Oleh sebab itu ayah tidak perlu takut lagi. Karena kalau belum ajal tak akan mati. Itulah rumus. Kalau sudah ajal, tidak pun kita dipaksa seperti itu. Kalau memang ajal dibunuh, datang orang ke rumah, ya kan? Akan datang orang ke rumah kita dalam keadaan terkunci. Masya Allah. Dulu ketika saya di Jakarta, ada orang kehilangan mobil Mercedes, mahal. Ya, karena India yang paling mahal petang, paling dalam. Di belakang tu apa nih bawah itu sekarang? Siapa coba? Pokoknya mobilnya 3 mobilnya. Bisa hilang yang paling dalam tu. Dan dia 2 buah kan tak jalan atas. Siapa ngajak lah? Bawa coror ada tentu. Hilang yang paling
di dalam. Jadi dia sudah hati-hati itu belum? Sudah hati-hati. Bertembok rumahnya, berpagar, tapi tetap hilang. Kalau cerita tua dak lu, kalau wak lolok dimbonya di dong sudong, takut ke imau, jangan tonganya tapi nya. Ini saya dah tongah ni. Ada cuba dah nak dalam negara cerita tua dulu nya. Iya bang. Tapek dah. Dan patuan nak abang dah terus terang. Saya tak tahu. Jadi katanya kalau takut ada harimau waktu di rimba, jadi pas tidur jangan di tengah, karena harimau tu hari yang di dan tak jalan dulu. Itu tak. Apakah itu hanya sekedar anekdot? Saya tidak tahu. Jangan dipraktikkan ya. Nah, yang jelas jangan lupa selalu berdoa. Di samping doa ini dan doa-doa yang lain. Ini kan doa-doa diucapkan oleh Nabi Ibrahim di waktu sangat genting. Diucapkan oleh Nabi Muhammad di waktu saat genting. Nah, kita dalam keadaan genting, maka banyaklah mengucapkan doa. Dalam keadaan tidak genting pun juga boleh mengucapkan doa ini. Wallahu taala alam. Semoga ini menambah yakin dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah munasabah hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam babu al-yaqin wa tawakkul. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, semoga kita jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.